Assalamualaikum kepada semuanya. Kita bertemu kembali dalam kesempatan yang baik ini dan kita akan membahas materi yang cukup bagus ini, gelombang mekanik. Gelombang mekanik nanti apa aja sih definisi dari gelombang mekanik dan apa aja sih yang ada di dalamnya? Oke, mari kita bahas di bahasan kali ini. Yang pertama kita bahas yaitu adalah klasifikasi gelombang. Itu nanti akan dibagi menjadi 3 ya. Berdasarkan medium perambatan, berdasarkan arah getar, berdasarkan amplitudo. Yang B, panjang gelombang. Yang C, periode dan frekuensi. Yang D, cepat rambat gelombang. Yang E, pemantulan gelombang. Yang F, pembiasan gelombang. Yang G, interferensi dan difraksi gelombang. Yang H adalah energi dan intensitas gelombang. Oke, itu adalah materi-materi yang akan kita bahas. Cukup banyak ya, oke, tapi kita akan bosen. Kita lanjut ke next. Nah, di sini ada klasifikasi gelombang, ada 3 nanti ya. Yang pertama klasifikasi gelombang berdasarkan medium perambatan, yaitu nanti dibagi menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Yang kedua, ini yang paling populer, klasifikasi gelombang berdasarkan arah getar ya. Ini waktu SMP dan MTS sudah pernah kita bahas dulu, pernah kita singgung ya. Yaitu adalah gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Yang sebelah kirinya adalah gelombang transversal, yang sebelah kanan adalah gelombang longitudinal. Kalau gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya searah dengan usikan atau getaran. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getar atau usikannya. Oke, kita lanjut ya ke klasifikasi gelombang berdasarkan amplitudo. Yang satu gelombang berjalan, yang kedua adalah gelombang stasioner. Ini akan kita bahas lebih dalam lagi nanti ketika sudah kelas 12. Oke, kita next untuk selanjutnya. Panjang gelombang. Nah, ini yang paling unik ini, yang akan sering kita jumpai di dalam soal-soal ketika kita membahas tentang apa? Gelombang. Ini adalah konsep dasar yang harus kita pahami, bahwa satu gelombang pada tali didefinisikan terdiri atas satu puncak dan satu lembah. Nah, panjang satu puncak dan satu lembah disebut apa? Panjang gelombang. Nah, kemudian deskripsi atau gambarnya secara grafis mengenai panjang gelombang, puncak dan lembah gelombang itu akan kita lihat di gambar satu ini. Panjang gelombang diwakili oleh jarak antara titik A dan E ya. Titik A dan E itu satu gelombang, atau jarak antara titik B ke F. Oke, gitu ya. B ke F. Dua puncak yang berdekatan. Atau jarak antara titik C dan G. Oke, C dan G kita amati. Nah, di situ ada satu puncak dan satu lembah. Sementara itu lengkungan ABC atau EFG, ABC atau EFG disebut puncak gelombang, dan lengkungan CDE atau GHI itu disebut lembah gelombang. Oke, gitu ya konsep dasarnya ya. Kalau sudah, kita akan lanjut ke next materi berikutnya. Yang ketiga ini sering kita pelajari ya dulu. Itu adalah periode dan frekuensi. Periode gelombang adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu panjang gelombang ya. Ingat-ingat itu ya. Kemudian frekuensi gelombang adalah jumlah gelombang yang melewati suatu titik setiap sekon. Hubungan antara frekuensi dan periode gelombang dinyatakan adalah sebagai berikut ya. F sama dengan 1/T, di mana F adalah frekuensi dan T adalah periode. T besar ya, jangan sampai kalian nulis T kecil ya. Kalau T kecil waktu gitu. Oke. Next ke materi berikutnya adalah cepat rambat gelombang. Nah, di sini cepat rambat gelombang didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh gelombang dalam satu sekon. Nah, pada gelombang dalam periode T besar dan jarak tempuhnya sama dengan panjang gelombang lambda, sehingga cepat rambat gelombangnya memenuhi persamaan berikut ya. Yang V sama dengan lambda itu bacanya lambda ya, dikali F kecil ya. Jangan lupa di sini nanti kita gunakan simbol kecil. V sama dengan lambda dikali F ya. F-nya F kecil ya. Oke. V adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon, dan lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter. Oke, next kita lanjut ke bagian berikutnya. Ini juga sering keluar nanti
Di sini adalah pemantulan gelombang. Oke, kita mungkin kalau di slide ini itu diilustrasikan kita berteriak di suatu lembah. Nah, ketika Anda melakukannya, Anda akan mendengar kembali teriakan. Nah, Anda beberapa saat setelah Anda selesai berteriak. Demikian pula ketika gelombang laut membentur batu karang. Gelombang tersebut akan berbalik arah datangnya ke arah datangnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa gelombang mengalami pemantulan atau bahasa kerennya refleksi ya. Oke, sekarang kita tinjau. Kita tinjau itu maksudnya kita lihat sebuah tali yang salah satu ujungnya terikat seperti pada gambar 2. Ketika ujung bebasnya digetarkan satu kali, pulsa gelombang akan merambat sepanjang tali. Ketika pulsa tersebut tiba di ujung tali lainnya, pulsa tersebut akan memberikan gaya aksi pada pengikatnya. Sesuai dengan hukum ketiga Newton, hukum aksi dan reaksi, pengikat akan memberikan gaya reaksi pada tali dengan arah berlawanan gaya aksi. Gaya reaksi inilah yang menyebabkan terbentuknya pulsa pantul yang terbalik berlawanan fase dengan pulsa datang. Gambarnya kira-kira seperti ini. Di sini adalah gambar ilustrasi dari pemantulan tali pada ujung terikat dan ujung tidak terikat. Ujung terikat itu yang A itu ya, yang B itu ujung tidak terikat. Oke, kita next untuk ya. Pembiasan gelombang ini juga sering kita dengar ya, namanya refraksi. Pembiasan gelombang didefinisikan atau adalah pembelokan arah muka gelombang ketika masuk dari satu medium ke medium lain. Oke, dari satu medium ke medium lainnya. Pembiasan dan pemantulan terjadi secara bersamaan. Dengan kata lain, ketika gelombang datang mengenai medium lain, sebagian gelombang akan dipantulkan dan sebagian lainnya akan diteruskan atau dibiaskan. Nah, ini konsepnya ya. Pembiasan terjadi karena gelombang memiliki kelajuan berbeda pada medium berbeda. Jadi intinya adalah gelombang ini memiliki kelajuan yang berbeda pada medium yang berbeda ya. Misalkan sinar nanti di medium air, sinar cahaya ya, di medium air dan di medium kaca nanti kelajuannya itu tidak sama, berbeda ya. Oke. Di sini ada gambar yang pertama adalah contoh pembiasan gelombang yang A, dan yang B adalah skema gambar ya pembiasan gelombang. Oke. Next, interferensi dan difraksi gelombang. Nah, ini apa sih sesungguhnya interferensi gelombang ini? Interferensi gelombang adalah perpaduan atau superposisi gelombang ketika dua gelombang atau lebih tiba di tempat yang sama pada saat yang sama. Oke, ini konsep dasarnya ya. Interferensi dua gelombang dapat menghasilkan gelombang yang amplitudenya saling menguatkan. Interferensi ada dua nanti, interferensi maksimum atau konstruktif, dan dapat pula menghasilkan gelombang yang saling melemahkan, interferensi minimum atau destruktif. Ketika gelombang melewati celah sempit atau penghalang, nah ini yang bagian kedua ya, gelombang tersebut akan dibelokkan seperti gambar di bawahnya itu. Peristiwa ini disebut dengan difraksi. Ini dari sini bisa kita tahu bahwa makna dari interferensi gelombang dan difraksi gelombang yang berbeda. Oke ya, ini ada gambarnya. Yang bawah ini gambar contoh dari difraksi. Ada gelombang datang dari kiri masuk ke dalam celah sempit ya, lubang itu ya. Kemudian nanti akan dibelokkan seperti gambarnya, seperti melingkar-melingkar. Oke. Gambar 4 adalah contoh pembentukan gelombang dengan cara apa? Difraksi. Oke, kita next untuk selanjutnya. Ini adalah apa ya? Ini adalah satu materi yang bisa kita tambahkan di sini ya. Di sini adalah materi tentang hukum Melde ya. Kita membahas tentang percobaan hukum Melde. Gambar 5 menunjukkan sebuah sanometer, yaitu peralatan yang digunakan oleh Melde dalam percobaannya untuk menentukan cepat lambat gelombang ini. Jadi intinya untuk menentukan cepat lambat gelombang ya. Transversal pada dawai atau senar ya. Dawai bisa, senar juga bisa. Percobaan dilakukan dengan mengganti-ganti beban. Bebannya adalah yang di sebelah kanan itu. Nanti kita bisa coba buat percobaan yang sederhana ini dengan
lembar percobaan yang disediakan di slide yang terakhir. Dan jenis dawai, masa persatuan dawai, panjang dawai. Kesimpulan dalam percobaan Melde bahwa V atau kelajuan ya. Kesimpulan dari percobaan Melde di situ disimpulkan bahwa sebanding dengan akar kuadrat gaya tegangan dawai. Jadi dari percobaan itu didapat bahwa V itu adalah sebanding dengan akar kuadrat gaya tegangan dawai. Oke. Disimpulkan V sebanding dengan akar F. Yang kedua, berbanding terbalik dengan akar kuadrat persatuan panjang dawai. Nanti persamaannya akan kita bahas ya. Nanti di bagian yang lain. Ini adalah cepat lambat gelombang transversal pada dawai. Oke. Next. Nah, ini yang kita bahas tentang apa itu persamaannya ya, persamaan atau rumusnya ya. Kalau kita membahas tentang persamaan dan rumus, itu sesungguhnya sama saja ya, persamaan dan rumus sama, cuma bahasa kerennya kita pakai persamaan. Oke. Dari kedua hasil di atas dapat disimpulkan bahwa V itu sebanding dengan akar F per mu ya. Mu itu adalah panjang masa persatuan panjang ya. Masa persatuan panjang. Berdasarkan percobaan diperoleh bahwa konstanta perbandingan pada persamaan di atas adalah 1, sehingga cepat lambat gelombang transversal dalam dawai adalah V sama dengan akar F per mu. Nah, mu tadi masa dibagi waktu ya. Masa dibagi panjang dawai. M per L. Jadi persamaan jadi seperti itu. F sama dengan V sama dengan akar F dikali L per M. Di sisi lain kita tahu bahwa rho itu adalah masa dibagi volume, sehingga volume sama dengan A dikali L, maka bisa diperoleh jadi rumusnya seperti itu. V sama dengan akar F dikali L, rho dikali A. Oke, gitu ya. Dengan V adalah cepat lambat gelombang, rho adalah rapat masa dawai, masa per volume, kemudian A adalah luas penampang dawai dan L panjang dawai. Oke, kita next. Selanjutnya, energi dan intensitas gelombang. Di sini nanti kita akan membahas energi dan intensitas gelombang ya. Nah, energi itu apa sih sesungguhnya? Oke, kita lihat dulu di sini. Ketika gelombang merambat pada suatu medium, nah gelombang tersebut memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Oke, ingat-ingat ya, ini konsep banget ini. Energi yang dipindahkan berupa energi getaran dari satu partikel ke partikel lain dalam medium yang dilaluinya. Untuk gelombang sinusoida dengan amplitudo A dan frekuensi sudut W, bukan W itu ya, itu omega ya. Setiap partikel memiliki energi sebesar itu E sama dengan setengah M omega kuadrat dikali A kuadrat. Nah, itu amplitudo ya. Persamaan di atas menunjukkan bahwa energi gelombang sebanding dengan kuadrat amplitudo. Semakin besar amplitudonya, semakin besar pula energi gelombangnya. Energi yang dipindahkan gelombang tiap satuan luas tiap satuan waktu disebut dengan intensitas gelombang. Nah, sudah ketemu ya. Tuh. Oleh karena energi per satuan waktu adalah daya dan intensitas gelombang juga sama dengan daya dibagi luas. Nah, untuk gelombang yang menyebar ke segala arah, intensitasnya pada suatu jarak R dari sumber memenuhi persamaan berikut. I sama dengan daya per luas. Daya simbolnya P dan luas adalah 4πr kuadrat. Nah, ini perlu diperjelas lagi nih. Luas ini sesungguhnya luas apa sih, anak-anak? Nah, luas di sini adalah luas permukaan bola. Kenapa kok pakai itu? Karena di sini adalah definisinya adalah menyebar ke segala arah. Nah, kita cermati itu ada kalimat nomor 2 di bawah itu, menyebar ke segala arah. Itu artinya luasnya itu luas permukaan bola. Oke, itu ya. Yang kita bahas adalah di bagian terakhir ini, kita adalah lembar kegiatan siswa ya, berupa praktikum. Nanti di sini kita akan menggunakan percobaan Melde dengan alat-alat yang ada di sekolahan kita. Ini ada LC
Jika lembar kerja siswa nanti bisa dicoba dikerjakan atau diikuti instruksinya yang ada di sini. Nanti petunjuk mengerjakannya ada, alat-alat bahannya ada. Di sini untuk praktikumnya apa sih tujuannya? Di situ ada tujuannya mempelajari hubungan antara cepat lambat gelombang dengan tegangan tali. Oke ya. Di sini nanti juga akan dipaparkan langkah-langkah percobaan, kemudian hasil pengamatannya nanti diapakan aja, dihitung dengan petunjuk-petunjuk yang ada, terus kemudian kita membuat kesimpulan dan juga kita membuat ilustrasi apa sih kemungkinan yang akan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itu yang kita bahas di materi gelombang mekanik ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.